Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Ada yang tahu arti keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai, ya, dan prinsip yang disepakati bersama guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, itu arti dari keyakinan kelas. Beda dengan kesepakatan kelas, ya. Pengertiannya saja sudah beda, berarti maksudnya juga pasti beda. Baik, sekarang kalian akan menulis arti dari kesepakatan keyakinan kelas. Baik. Ibu akan tuliskan di papan tulis apa itu keyakinan kelas, ya, biar kalian semua tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, dan contoh keyakinan kelas itu kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, kalau gitu Ibu jelaskan dulu, ya. Contoh keyakinan kelas itu salah satunya menghormati guru, ya, karena keyakinan kelas itu mengandung nilai kebajikan, ya. Di situ apa arti nilai kebajikan? Nilai kebaikan, ya, yang terkandung di situ. Dengan menghormati guru, apakah itu salah satu memiliki nilai kebaikan atau tidak? Baik apa tidak menghormati guru? Baik. Kalau mengejek guru? Nah, itu dia, ya, di situ mengandung nilai kebajikan atau kebaikan. Baik, sekarang kalian tulis, Ibu akan tuliskan papan tulis apa itu keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Baik. Silahkan ditulis, ya. Ada yang tahu contohnya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu akan tuliskan contohnya sekalian, ya.
contohnya ya, ada 3 contohnya. Hormati guru, apa juga? Sopan santun. Apa juga? Saling menolong. Menghormati guru itu termasuk perbuatan yang Baik. Nah, di sini di keyakinan kelas ini dinamakan memiliki nilai kebaikan atau kebaikan ya. Nah, suatu hal yang baik kita lakukan itu termasuk keyakinan Nah, ini contohnya. Dan nanti kalian supaya kalian itu bisa untuk menuangkan pemikiran atau pikiran kalian semua, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat gitu ya. Ini contohnya saja. Sopan santun, dan kita sopan santun itu juga memiliki nilai kebaikan. Kebajikan ya. Saling menolong. Salah apa nih? Saling menolong. Nah, itu juga memiliki nilai kebaikan. Itu termasuk ini adalah contoh keyakinan kelas. Paham? Baik, kalau sudah paham, yakin kalian pasti bisa untuk meluangkan pemikiran kalian. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat pada hari ini ya? Paham? Paham? Baik, sekarang Ibu akan membagikan sepotong kertas. Nah, di sini nanti kalian akan menuliskan pemikiran kalian itu apa saja. Boleh kalian berpendapat apa untuk kita membuat keyakinan kelas ini ya. Paham? Nah, pasti pemikiran kalian itu beda. Tasya mungkin beda, terus Nagita juga beda, Hendra juga beda ya pemikirannya. Keyakinan kelas apa yang akan kita buat itu ya. Nah, sekarang nanti kalian akan tuliskan di kertas ini ya. Kalian akan tuliskan di kertas ini. Nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas itu yang akan kita buat ini ya. Mana-mana saja yang akan kita ambil. Kalian berapa orang ini banyaknya? 21 orang ya. Nah, di 21 otak ini pasti beda-beda keinginan, keyakinan kelasnya ya. Pasti beda. Nanti kita lihat dulu bersama mana yang lebih kita perlukan ya di kelas kita ini ya. Nah, setelah itu nanti kita akan tempelkan keyakinan kelas ini ya. Ya. Tapi kita harus meminta izin dulu sama yang punya rumah ya. Agar kita tidak dimana nanti untuk tempel-tempel apa. Karena kelas kita masih lagi dibuat. Jadi kita minjamlah di rumah tetangga ya. Ya. Oke, jadi kita harus membuat keyakinan kelas itu seperti apa ya. Ibu sudah kasih contohnya ini. Nanti pendek kalian ini. Nanti ya. Hormati guru. Terus apa juga sopan santun. Terus saling menolong. Apa juga yang lain, ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Hah? Apa? Apa Ca? Ayo coba pelan. Iya, tidak boleh berkata kotor. Itu termasuk salah satu contoh keyakinan kelas. Itu yang akan kita buat bersama sekarang ini ya. Paham? Oke. Ibu akan bagikan sepotong kertas ya. Ini sudah ada di sini. Ibu sudah potong-potong kan kertasnya ya. Ngerti? Nggak kena Bu Guru nih? Ngerti? Oke. Nah, ini arak kertas. Ini arak kertas ini. Ibu akan bagikan. Ibu yang pada sikit-sikit nah ini. Nah, tulisan Bu Guru letih kesepakatan kelas apa saja yang akan kita buat. Contohnya tadi sudah ada dengan menghormati guru, itu salah satu contohnya ya. Sopan santun. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga termasuk keyakinan kelas. Ya. Tidak boleh mencoret buku paket. Nah, kalau tidak boleh mencoret buku paket, termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Itu masuk ke kesepakatan Kelas. sudah kita buat pada minggu yang lalu ya. Baik, sekarang Ibu akan bagikan ini muammar ZA.
Angga. Kasih temannya ke belakang ya. Belakang. Baca dulu. Nah, nah, ini Hendra. Bagi Nih, anu, Angga. Tasha ini Tasha. Ini. Kasih Tasha. Anggi. Ini Anggi nih. Anggi sama Elsa. Tolong kasih Elsa. Ya, Hendra. Kasih aja Elsa itu. Ah, ini anu siapa? Anggi. Kasih Anggi. Siapa yang belum dapat? Ya, Bu. Nah, kasih temennya yang belum dapat itu. Napi Ini anu Alfa. Aki udah. Siapa? Aki. Ya. Belum, Bu. Udah ya. Belum. Ah, sudah semua. Belum. Siapa yang belum? Oh, Paki. Siapa ini? Siapa Paki ya sama Rafa. Paki belum? Ardi sudah Ardi? Niki. Sudah? Oh iya. Kasih Rafa. Nah, baik. Sekarang kalian sudah tahu kan masuk guru, Ibu sudah jelaskan tadi. Kalian luangkan ya pemikiran kalian di kertas itu, tuliskan Bu Guru kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat ya, yang akan kita sepakati bersama ya. Tadi sudah dicontohkan ini, contohnya kalian bisa mengambil apa namanya, contoh dari sini ya, kira-kira apa ya. Nah, tolong tuliskan Bu Guru di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Terus nanti dikumpulkan ya. Ibu akan bacakan apa namanya, hasil pemikiran kalian itu ya. Dan kita akan sepakati bersama. Baik, sekarang silakan untuk meluaskan. Boleh 1, 2, 3, tapi kita pilih satu-satu saja nanti ini ya. Kita ambil beberapa saja untuk sebagai keyakinan kelas kita ya. Yang tentunya untuk bisa kita jalani bersama dan sepakati bersama ya. Ayo silakan ditulis. Boleh tulis namanya, boleh itu. Pulang awak. Sudah? Sudah? Kita simpan dulu. Temannya yang belum. Kenapa? Boleh, satu saja boleh. Sudah. Sudah angkat tangan. Angkat tangan yang sudah. Yang belum segera ya. Ayo tulis saja. Tulis apa? Kira-kira apa tulis? Tuliskan Bu Guru di kertasnya ya. Tulis namanya. Sudah. Ayo. Kelas apa yang ditulis? Bu, itu ada yang
silakan. Ya boleh jawabnya beda-beda karena kalian beda kepala pasti pemikirannya beda. Ya. Erna, mbe gaji kalau kenapa kalau kalau sudah no, mbe gaji kan? Lalu kenapa no? Ya, enggak apa-apa. Return, Henda. Dah gawat jawab lagi lalu. Apa Sang? Buku tabungannya, Ibu belum tulis. Ya. Ojan. Kan Ibu sudah bantukan. Nanti Ojan udah nabung. Udah nabung tadi. Sudah. Ojan taruh di sini. Bisa ya? Bisa ambil nanti cek tadi. Sudah selesai? Sudah? Nabung belum? Sudah? Belum. Siapa yang belum? Saya dan Adi. Oke, yang sudah sini. Kumpulkan dulu sama Bu. Bu, ini dulu ambil ada kita dulu dah. Tidak apa-apa, nanti Ibu akan pilih berapa saja ini. Tapi Ibu mau lihat ya. Aku jangan tahu. Aku udah jadi. Oh, udah jadi. Apa aku Petra? Oh, ini kan Bu Adi deman Bu. Pembelak. Oh, gula. Lain teman, Laki dan Adi. segera Pagi dan Ardi. Astaga pakai mas. Sejak hari Lain-lain aja ya. Boleh. Iya benar nggak boleh mengikuti teman, nggak boleh ada kesepakatan jelas. Bahkan kelas kita yang kemarin itu. Nabila udah Nabila?
Ya aku sih aja. Ini laki ya. Siapa juga yang belum itu Nabila sini di bawah. Ayo kita sih ajak Hanum Ilyas itu. Nah, ayo Hadi mana Hadi? Tinggal Hadi aja ini. Nabila sini Nabila. Baik, berarti sudah semua ini ya? Sudah semua? Ibu bacakan ya. Ini Elsa punya pemikiran ya, keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, di situ juga terkandung nilai kebaikan. Nah, kalau apa namanya tidak menjaga kebersihan kelas itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak ya. Nah, kalau menjaga kebersihan kelas kita itu suatu pekerjaan atau tingkah laku atau perilaku yang baik atau tidak? Baik. Nah, ini ibu rasa ini perlu untuk keyakinan kelas kita. Ya, kita sepakati ini satu ya. Bekerja sama menjaga kebersihan. Kita ambil ya. Terus ini punyanya Angga ya. Angga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ibu perhatikan dari kemarin aja ada PR-nya, ada yang tidak mengerjakan PR-nya. Jadi ini juga perlu untuk keyakinan kelas kita. Ibu tanya sekarang, dengan tidak mengerjakan PR itu suatu pekerjaan atau perilaku yang baik atau tidak? Perilaku yang tidak baik. Hah? Perilaku yang tidak baik. Berarti kalau mengerjakan tugas tepat waktu itu perilaku yang baik. Nah, ini juga perlu ya, ada di keyakinan kelas kita ya. Terus ini ada Hendra Wijaya ya. Nah, Hendra Wijaya pemikirannya dia mengusulkan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya ya. Nah, ibu juga perhatikan dari kemarin kalau naruh bukunya kalau sudah selesai belajar tidak ditaruh bukunya di tempatnya lagi, itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak. Ya, berarti ini juga perlu menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Contohnya kalau kalian sudah belajar, selesai belajar, taruh lagi bukunya, buku pelajarannya di tempat yang sudah disediakan di sini ya. Yang sering ibu contohkan, taruh di sini, taruh dengan rapi. Ya, paham? Nah, berarti ini juga salah satu yang perlu ada di keyakinan kelas kita, di kelas 4 ini ya. Baik, ini juga ada Natasha ya. Nah, pemikirannya Natasha ini saling peduli, menghargai dan membantu teman. Nah, nanti kalau temannya kesusahan, misalkan tidak punya pensil gitu, nulis. Nah, dibantulah temannya, kasih pinjam pensilnya atau pulpennya atau atom nih, titen deh. Nah, tim batur sehingga atom. Ada nara isi nulis. Berarti ini juga perlu untuk masuk di keyakinan kelas kita ya. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik, nah saling menghargai. Nah, itu juga kalau saling menghargai itu
kita tidak boleh mengejek teman. Jika temannya tidak punya pensil atau apa, tidak boleh mengejek mengejeknya ya. Kita saling menghargai dan menghormati. Jadi ini juga perlu ada di keyakinan kelas kita, yaitu saling peduli. Jika temannya lagi kesusahan, kita peduli dengan misalkan contoh Alfa tidak punya pensil atau tidak punya tip X, dikasih pinjam. Nah itu termasuk peduli, dan ini juga perlu ada di keyakinan kelas kita ya. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik, kita ambil beberapa saja ya, tidak usah semuanya, sedikit saja tapi bisa kita laksanakan ya. Ini ada punya nama. Oh, Anggi ya, namanya di bawah ini. Anggi tepat waktu dan aktif di kelas ya. Nah, tepat waktu, kemudian kita harus tepat waktu datangnya ke sekolah. Jika sering terlambat, termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak ya. Berarti ini juga ibu rasa perlu ada di kelas kita ya. Keyakinan kelas ini juga perlu untuk keyakinan kelas kita ya. Betul atau tidak? Aktif dalam belajarnya maksudnya ini ya. Maksudnya ini. Jika ada perbedaan ada di kelompoknya, harus aktif di kelompoknya ya. Paham? Paham. Jangan aktifnya hanya di main-main saja ya. Ngerti? Ngerti? Ya, baik. Berarti ini juga kita ambil ya. Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat. Oke, kita ambil berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 6 saja ya. Nah, ini sulis. Nah, sulis tidak boleh berkata kotor. Ya. Nah, ini juga perlu atau tidak di kelas kita? Sepertinya perlu ya. Dan ibu perhatikan dari kemarin masih ada yang suka memanggil temannya dengan apa namanya, yang tidak baik ya. Temannya dengan nama yang tidak baik atau julukan-julukan yang tidak baik, yang tidak senang kita dengar. Itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak ya. Berarti ini juga perlu di kelas kita, dan kita bisa saling menjaga perasaan, bisa saling menghormati ya. Tidak boleh berkata kotor. Contohnya seperti kemarin ini siapa namanya, Ilyas. Ibu dengar dipanggil sama temannya Gayas. Dari kelas 3 ya, sering jadi seperti itu. Nah sekarang kalian sudah kelas 4, tidak boleh. Ibu tidak boleh kami untuk kalian sering jadi lagi ya. Apalagi ini, senang enggak Ilyas dipanggil Gayas? Ilyas, senang enggak? Enggak senang ya? Ya tentunya semua kita tidak akan pernah senang jika dipanggil dengan kata-kata yang tidak baik. Lelah niat pinaan tarang ya, sampai tenggorokan manuk nggak tekian aran dong. Ngerti? Ya? Tidak boleh panggil temannya dengan kata-kata yang tidak baik. Panggillah temannya dengan nama yang baik ya, nama yang bagus. Namanya sudah bagus-bagus semua, kok diganti-ganti nama temannya. Tidak boleh seperti itu lagi ya. Oke? Oke. Nah kita ambil kesepakatan kelas kita kelas 4 ya. 6 saja ya, 6 poin saja. Ini masih banyak ya. Hormati guru boleh, sopan santun, sebenarnya ibu ingin masukkan semuanya ini. Ambil atau 10 saja ya. Ini Nagita, hormati guru. Memang kewajiban kita harus selalu menghormati guru kita ya. Ya? Dengar Bu Guru? Karena ibu pernah dengar itu dulu sewaktu ibu masih di Maki itu ya. Dosa bandu menyangkut barang ina amal, bang terhapus istighfar banyak-banyak. Dosa le guru dena
tahu terkerisap, dakak tetebus sedunia emas perak. Nah itu kata-kata yang saya dengar dulu, apakah itu betul atau tidak? Betul. Jelasnya iya. Ya, karena dengan kita menghormati guru, ilmu kita akan barokah dan insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jika ilmu kita barokah, insya Allah akan menjadi orang suatu hari nantinya. Di kemudian hari mungkin sekarang iya, tidak kelihatan kalau sekarang karena kalian masih dalam proses untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan di kurikulum kita yang sekarang IKM itu, ya kurikulum merdeka itu belajar sepanjang hayat ya. Nah, itu filosofi dari Ki Hajar Dewanta. Memang betul. Bahkan sampai mati pun kita tetap belajar di situ. Nah itu pas orang baca talqin itu yang diajarkan di situ. Marad buka. Udah di situ kalian ditanya. Nah itu salah satu juga dalam Islam itu belajar sampai ke liang lahat itu kita tetap belajar sepanjang hayat ya. Paham? Ngerti? Oke, nah sekarang tepuk semangat. Baik, tinggal sebentar lagi ya, karena sebenarnya waktu kita sudah mau pulang ya, tapi Ibu minta waktunya untuk kita membuat kesepakatan kelas ini. Nah kita sepakati berapa kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ada yang bilang ya. Masih teringat dengan kesepakatan kelas yang lalu. Sekarang keyakinan kelas ya. Kita ambil berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil ambil 6 saja ya kesepakatan kelas kita. Ibu tidak bacakan yang lain karena ibu juga tidak bisa baca ya, misalnya sebagian. Hardi ya, Hardi belum bisa baca sayang, belum ya. Biasa ibu kasih kamu fotokopian. Biasa pakai karena waktu kita sudah mau pulang ya. Sebentar dulu. Oke, ibu tuliskan dulu di papan tulis ya keyakinan kelas kita. Terus kalian tulis di bukunya biar ingat. Nanti ibu akan tuliskan di laptop itu ibu buatkan poster ya. Kita tempel di sini. Besok kita minta izin sama Nina ya yang punya rumah ya. Kita tempel keyakinan kelas kita. Terus kemarin sudah kita buat, dan minggu yang lalu sudah kita buat kesepakatan kelas. Kita tempel juga di sini ya. Ya. Nah sekarang ibu akan tuliskan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Punyanya Elsa ya, sama Angga, Natasha, ya, sama Anggi, Hendra ya. Yang lain juga sudah bagus-bagus semua. Tapi tidak usah semuanya, sebagian saja biar kita bisa melaksanakannya ya. Oke? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Buat lapah ini ya. Lapah. Minta sebentar saja waktunya saya ya. Ibu tuliskan dulu di papan tulis keyakinan kelas kita ya. Sudah oke ini ya. Sedikit yang kembali. Ayo ditulis saja dulu. Sudah ditulis semua tadi nih. Keyakinan kelas. Sudah? Kenapa tidak ditulis sayang? Diana, kenapa?
Nanti lihat di temannya ya. Ibu tuliskan dulu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Sampai ini 6 saja ya. 6 ya. Bu, pakai tendok nih mati. Bukan jangan nak. Tendok warna pink. Apa nih? Ya. Lupa doakan kelasnya. 6 keyakinan kelas. 4 yang disepakati bersama. 1. Boleh tulis pipi yang Sekarang. yang pipi udah dulu. Pipi. Pipi. Bu, bersama ini loh. Belas pipi ini loh. Pipi. Belas pipi 4. Pertama, tidak boleh Tidak boleh. kata-kata Kotor. kok Kotor. 2. Oh, bawa nu. Dek biru ini. Saya lari pagi no. Boleh dari ya bu. Aku nih ya. Tidak boleh berkata. Oh, cari mulus. Kontot. Si buku tidak boleh berkata. Dari. Jangan ke bawah lain coba. Mana botolnya? Bawa lain botolnya. Bawa lain. Turun-turun naik ke sana. Turun naik ke puncak gunung. Kami. Hormati bapak. Aku nih. Hormati ibu. Guru. Ibu. Hormati guru. Sama.
Bekerja sama. Bu, yang jam 1. Bu, si kencing. Iya. Nenek kencing berbau. Buang air kecil dan bau. Nanti tangannya tahu? Nunggu kan? Ini tangannya. Ada buaya masih mati. Gendit. Bu, minggir bu. Bu. Bu, sudah jadi. Sudah jadi. Apa yang kayak gitu? Pak. Tulisan yang ada nomor ada. 6. Bu, sudah jadi. Sekarang gua, Bu. Bu. Bu sudah jadi. Bu udah jadi. Udah? Belum. Udah. Lembu. Ini yang mana? Iya, kita akan pulang. Iya. Bertentangan. Terus kan Bu, Bu sudah jadi. Sudah jadi. Sudah? Belum. Sudah. Ada yang masih belum? Bu sudah. Belum. 8 dan mantul belum tadi. Gua lagi data sih dapat sesuai. Sudah jadi. Dapat bulan. Buku. Gua nanti pagi sini menjadi. Buku sudah jadi. Malules. Kita ya Allah. Ini tuh kan ini itu kan belum jam sakit. Ani mau jadi. Di mana nih? Sabar. Jam setengah deh, jam setengah. Gue jam setengah. Ada bilang. Ada Chris. Udah.
Bu, udah jadi rumah kamu. Sudah semua? Udah. Yang saja yang belum? Lagi. Udah jadi. Mami, udah potong. Elsa udah jadi Elsa. Siapa di dekatnya itu? Riana. Papi, Holdi, udah jadi aku. Ngaling enggak. Ada boneka Melopi na kita. Manu, teman. Mana kita? Melopi, man. Kak, makan di sandal. Aduh. Ito ah. Dia dah beli. Nanti kayak DKP le bapak 10 bayar sadar loh berutang dia nih. Sudah? Apa lalu? Udah jalan. Baik, inilah keyakinan kelas kita ya, kelas 4 yang sudah kita sepakati bersama. Pertama, tidak boleh berkata kotor. Yang kedua apa? Hormati guru. Awas dari Tiga. Belajar sama terdapat Terus yang keempat. mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 5. Ya, yang keenam. Saling peduli, menghargai, dan berteman. Kita harus saling peduli, menghargai dan membantu. Teman. Nah, baik. Sekarang inilah kesepakatan, keyakinan kelas kita ya. Kesepakatan ada ibu yang selalu ingat kemarin ya. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama pada hari ini ya. Nah, besok ibu akan tuliskan, berikan besok ya. Ibu printkan, baru kita tempel di tembok ya. Ya. Ina boleh kita tempel besok di sini boleh ya? Nah, tempel apa namanya kesepakatan dan keyakinan kelas boleh ya? Ya sampai 6 bulan ke depan. Ya. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas Harus masih ibu suka anak-anak menyugulah. sebenarnya uang Dikit. ya. Nyugulah anak laki pada Waktunya 10 kalian dulu. sudah pulang sebenarnya ya. Ah, paling paut lalu kita DKP. Oke. Oke. Oke ya. Sekarang kita berdoa. Silakan. Cepat pulang. Berkemas. Duduk rapi. Capai doa. Let's go. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardud ilayya innaka hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Yang laki-laki duluan ya. Oke. Pagi. Angga. Boleh sih.
Jangan lupa ucap salam ya sampai rumah. Ibu. Pergi. Jaka. Tarik. Tarik. Hendra. Muhammad. Waalaikumsalam. Ilyas. Alki. Jaka. Rafa. Alfa. Putri. Angga. Angga Ani. Memon burung teh nganggo. Elsa. Riana. Natasha. Nagita. Baru bukunya. Baru saja kita buat kesepakatan keyakinan kelas ya. Baru dulu. Tuh ada satu itu. Nah, biar Rina ada lemaknya. Yuk. Akhirnya. Yo wae. Diri Nopi dan Sulis. Ulang atau Sulis ya ibu. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah membuat 6 keyakinan kelas kita kelas 4 ya. Kita sudah sepakati bersama. Nah, yang pertama Tidak boleh berkata kotor. Yang kedua, hormati guru. yang ketiga, Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. dan yang keempat, Mengerjakan tugas tepat waktu. yang keenam, Menjaga dan meletakkan erat senyapnya. ya. Saleh, yang keenam, yang terakhir adalah Saling peduli, menghargai dan membantu teman. Baik, kita sudah menyepakati bersama keyakinan kelas ini. Ibu mau tanya perasaan kalian setelah kita membuat keyakinan kelas ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Ya, alhamdulillah. Merasa termotivasi tidak? Ya, termotivasi. Iya, termotivasi untuk melakukan untuk menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat ini ya. Yang pertama, tidak boleh berkata kotor lagi. Kalian lebih termotivasi untuk tidak melakukannya lagi ya. Terus yang kedua, menghormati guru ya. Bukan hormat begini ya, tapi kalau kita ketemu salim sama bu guru atau bapak gurunya ya. Ya? Ya. Oke. Terus yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Memang ini bukan kelas kita ya, tapi kita nitip belajar di sini di rumah Tetangga. untuk beberapa bulan ke depan ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga walaupun bukan kelas kita. Karena ini bahkan ini lebih penting untuk kita menjaga kebersihannya karena ini rumah tetangga. Kita belajar di sini juga kita dikasih izin untuk belajar di sini ya. Baik. Nah, dan ini juga yang kelima, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini sudah kita sepakati bersama. Berarti setiap buku buku pelajarannya atau buku paketnya ditaruh lagi di tempatnya yang sudah ibu taruhkan di situ, taruh dengan rapi. Oke. Terus yang keenam, saling peduli, menghargai dan membantu teman. Mana kita membantu mereka? Katakanlah teman kita tidak punya tidak punya pensil atau bolpen atau atom bahasa kita deh. Nah, kita pinjamkan sama teman yang tidak punya. Baik, kita
kita sudah menyepakati bersama keyakinan kelas ini. Jadi kalian merasa bagaimana tadi? Merasa senang dan merasa termotivasi atau tidak? Termotivasi. Baik. Itu saja. Sekarang kalian boleh keluar main. Karena sudah waktunya bermain, jadi boleh keluar bermain ya. Nanti kita laksanakan ini. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik ya. Ya? Ya? Ya. Oke, sepakat? Sepakat. Kalau gitu sekarang boleh keluar bermain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi, siswi kelas 4 SDN 2 Lendang Tampel. Saya merasa senang diajak membuat keyakinan kelas sama Ibu Guru Titi. Saya merasa termotivasi untuk melaksanakan 6 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan salah satunya nikmat yang sedang kita nikmati saat ini adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini bertatap muka. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari yaumil qiyamah kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepsek, dan yang saya hormati pula semua Bapak Ibu guru. Saya mohon izin untuk menyampaikan praktik baik tentang menyebarkan pemahaman penerapan budaya positifnya. Baik. Konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi nilai-nilai kebajikan, dan posisi kontrol guru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang miskonsep ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, stimulus respon
realitas kebutuhan kita sama. Namun kalau teori kontrol yang benar adalah realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu teori kontrol yang sebenarnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita memiliki kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan yang selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, ini sebagai motivasi kita semua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi, termasuk ke motivasi ekstrinsik ya. Dan ini juga masuk ke motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik. Ini motivasi dari dalam ya, dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ada hukuman ya. Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan,
murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol guru terhadap murid ya. Ada penghukum, pertama penghukum, dan yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer ya. Ini yang harus ada di setiap guru ya. Tapi di sini juga yang tidak boleh untuk IKM kita saat ini adalah yang pertama itu penghukum, sudah tidak ada lagi untuk penghukum ya. Dan pembuat merasa bersalah itu juga tidak boleh ada di lingkungan pendidikan. Teman juga Iya, sebagai teman juga tidak boleh, karena itu yang saya dapatkan kemarin pada saat diskusi ruang kolaborasi kemarin tentang 5 posisi kontrol guru itu. Kenapa? Karena kalau penghukum itu nanti anak mentalnya jadi tidak bagus. Begitu juga dengan pembuat merasa bersalah, dan juga sebagai teman itu anak akan merasa terlindungi dan dia tidak akan bisa tidak bisa mengikuti kata-kata guru yang lain. Hanya guru yang dia anggap teman itu saja yang akan dia ikuti. Yang 3 ini dihapus kata. nanti teman tidak ada ya, tidak boleh ada teman juga. Boleh lah. Sekira ini Maksud saya itu menganggap anak didik kita itu sebagai teman itu tidak boleh, ya. Bebanian. Bebanian ya. Saya kira teman Nah, dihilangkan. yang wajib kita ada posisi kontrol sebagai guru itu adalah pemantau, manajernya. Menghukum berembet, tamun bangir. Jewer. Tidak usah dihukum, Oh, masih dihukum. kasih dia kalau denda itu boleh, dan dendanya tetap jalan. Misalkan mau denda 5.000 atau berapa gitu, atau 2.000, tapi dia misalkan dia tidak mengerjakan PR-nya, nanti suruh dia untuk menyelesaikan PR-nya saat itu juga, atau mungkin nanti setelah keluar main dia tidak boleh bermain, tapi PR-nya dikerjakan di situ, dan untuk dendanya tetap jalan, ya. Nah itu boleh dilakukan, tidak boleh ada penghukuman sekarang. Baik, kita lanjutkan. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini termasuk ke penghukum ini. Penghukuman yang tidak Iya. diperbolehkan ya. Dan ini juga ada berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru gitu. Kalimat seperti itu termasuk pembuat merasa bersalah. Ini yang tidak boleh sekarang. Biar dia tahu kesalahannya. Tidak ada nanti di restitusi itu kita Itu akan menyebabkan ada di sana. anak itu menjadi down, Bu. Iya mentalnya. Ya terserah siapapun itu. Atur strategi Bapak Ibu sudah. Nah, ini kita lanjut ke. Nah, ini ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru. Ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, ini kalimat seperti ini menunjukkan Perilaku baik. kata-kata kita kepada peserta didik kita itu sebagai teman. Ini juga sebenarnya tidak boleh. Tapi saya kurang tahu ya, kalau di pasir saya ini yang tidak boleh, yang 3 ini penghukum merasa bersalah sama menjadikan peserta didik kita itu sebagai teman. Itu tidak boleh.
Dan yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini pemantau, nah ini ke pemantau ya, posisi kontrol pemantau ya. Nah ini yang boleh kita lakukan terhadap peserta didik kita. Dan ini yang terakhir, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Adakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya anak seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jika mereka, nanti pasti mereka akan jawab ya. Mereka akan jawab, saya akan memperbaiki, atau dengan mengucap mengatakan dirinya, menyatakan dirinya itu bersalah dan akan berjanji untuk tidak melakukannya hal itu lagi ya. Nah ini kata-kata yang ini masuk ke manajer ya, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol apakah aku? Ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah kalau yang ini masuk ke manajerial sepertinya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah kalau yang ini membuat rasa bersalah ya, membuat rasa bersalah. Nah, dan ini yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ya. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk ke kontrol manajerial kah atau pemantau? Kita lanjutkan ke keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, inilah perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Ini belum saya tampilkan contohnya karena kemarin saya buat keyakinan kelasnya. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Ini saya sampaikan garis besarnya saja ya. Ya, kita lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melakukannya kemarin minggu yang lalu ya. Kita menanya anak, ada kasus terus kita tanya anak, peserta didik kita. Ini salah satu contohnya. Nah, dan ini penutup. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya bisa menyimak penyampaian saya.
Semoga bermanfaat, terutama untuk pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah sampaikan tentang praktik baik penerapan budaya positif menurut Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, dari pemaparan yang tadi itu memang ada beberapa hal, ya itu sudah baik, sudah bagus. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang terkaitnya yang pertama poin tentang penghukuman. Ya 3 poin itu yang dihilangkan, yaitu penghukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Nah, kaitannya dengan tersebut, kasus-kasus yang sering kita temukan pada anak ini kan, ketika kita menjelaskan, anak-anak juga jarang memperhatikan, terus kita suruh buat PR, kadang-kadang ada beberapa anak juga yang tak mau sekali untuk membuat PR-nya. Lalu bagaimana solusi yang akan kita terapkan kalau penghukuman, pembuat merasa bersalah itu dihilangkan? Kira-kira sebagai ganti daripada bentuk penghukuman itu apa? Baik, saya coba jawab ya. Karena di IKM ini penghukuman, membuat merasa bersalah dan sebagai teman itu sudah tidak boleh lagi, ya. Karena kenapa? Karena di situ nanti anak akan bisa merusak mental anak, akan menjadi tidak baik lagi. Nah, untuk mengganti itu mungkin bisa dengan cara konsekuensinya membuat kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas kita itu bagaimana, kalau tidak mengerjakan PR itu bagaimana, ya. Mungkin dengan denda, mungkin seberapa mampunya kira-kira anak-anak itu denda yang bisa membuat dia, memberikan dia efek jerah gitu. Atau mungkin dengan 5.000 denda, tapi tetap PR atau tugas yang tidak dikerjakan itu harus dia kerjakan kembali sama anak itu. Mungkin dengan cara seperti itu setidaknya ada memberikan efek jerah terhadap anak. Ya, memang ya denda itu juga termasuk salah satu dari bentuk penghukuman. Bukan Pak. Berarti enggak, maksudnya begini. Berarti yang dihilangkan sama sekali itu bentuk penghukuman yang kaitannya dengan psikis dan mental anak, berarti yang dihilangkan ya. Baik itu penghukuman berupa pemukulan ataupun lari di lapangan atau push up itu sudah tidak boleh lagi sekarang. Berarti yang bentuk-bentuknya psikis itu ya yang melibatkan fisik lah, yang melibatkan fisik yang tidak boleh. Berarti mengiler anak juga tuh. Iya. Cukup ya. Ya begitu. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya Bu Guru. Iya, sama-sama. Dan saya juga mau tanyakan bagaimana perasaan Anda? Ya. Alhamdulillah, perasaan saya sudah penuh, sudah bisa menjawabkan apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini kaitannya dengan hukum ini. Ya. Terima kasih Pak Gopur ya. Coba Bu Guru Malanya bagaimana? Atau Bu Laili, itu sudah cukup ya? Cukup ya. Sudah ada gambaran Yang tentang. penting jangan mengiler anak aja. Ya, sudah bisa masuk ya, ada gambaran untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Nanti kita diskusikan bersama juga untuk bisa menerapkan budaya positif ini di masing-masing kelas kita, terutama di sekolah kita SDN Gualan dan Tampil ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, terutama untuk pribadi saya. Terima kasih Pak Gapur ya, sama semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang kemarin Ibu Titi sudah paparkan kaitannya dengan budaya positif. Saya selaku guru agama sangat merasa senang sekali, dan insya Allah itu akan saya terapkan di kelas saya nanti ketika pembelajaran agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.